وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan afiat, berikan kesehatan buat kita sekeluarga. Amin. Masih dalam suasana hari raya, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita lanjutkan dengan surah Al-An'am ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Nah, kita terjemahkan walau dan jika dan apabila, nazzalna kami turunkan, alaika atas kamu atau kepadamu, kitaban tulisan atau kitab, fi qirtasin di atas kertas. Nah, kertas itu berarti berasal dari bahasa Arab, namanya kirtos. Nah, orang sini gak bisa ngomong kirtos tapi kertas. Falamasuhu, maka mereka menyentuhnya, memegangnya, biaidihim, dengan tangan mereka. Dan apabila kami turunkan, andaikan kami turunkan kepadamu Muhammad kitab yang berupa kertas atau tulisan di kertas, dan mereka memegangnya dengan tangan mereka sendiri, laqala, tentulah berkata alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, in hadza
ini tidak lain, ini tidaklah illa kecuali sihrum mubin, sihir yang nyata. Andaikan kami, maksudnya Allah, kami di sini Allah maksudnya, andaikan kami turunkan kepadamu Muhammad kitab yang berupa kertas, tulisan di atas kertas, dan mereka bisa memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentu mereka akan berkata, tentu orang-orang yang kafir itu mengatakan, atau pasti orang-orang yang kafir itu mengatakan, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Oh, ini cuma sihir saja. Meskipun Al-Quran itu diturunkan nyata betul-betul, ya, mereka bisa melihat waktu turunnya, turun dari langit gitu, terbang, kemudian diterima oleh Rasulullah kayak di film-film gitu. Bukannya mereka takjub, bukannya mereka kagum, ya mungkin pada saat kejadian mungkin terperangah begitu, ya. Tapi endingnya mereka akan tetap saja kufur, tetap saja mengingkari kebenaran itu. Pasti, itu sudah pasti. Nah, kita tahu cerita dari kemarin-kemarin, dari ayat-ayat yang pertama, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah jadikan gelap dan terang, Allah ciptakan keteraturan alam yang tidak mungkin ada yang bisa menandinginya. Justru apa yang mereka lakukan? Mereka justru menduakan Allah. Mereka justru mempertuhankan sesuatu selain Allah. Begitu. Mereka justru membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Dan mereka juga akhirnya apa? Mencemooh atau menghina ayat-ayat Al-Quran. Nah, apa saja yang berbentuk kebenaran, mereka selalu mengingkarinya. Andaikan Al-Quran itu atau kitab itu diturunkan berupa kertas, turun langsung dari langit, dan mereka bisa memegang kitab itu dengan tangannya, tentu mereka akan mengatakan, ini hanya sihir saja, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata, hanya tipuan saja. Nah, kenapa orang-orang kafir itu kok begitu terus gitu ya, kalau menyaksikan suatu kebenaran? Kenapa? Mereka itu hatinya sudah tertutup. Hatinya sudah tertutup. Tertutup sama apa? Sama kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Mulai dari perbuatan. Jadi orang-orang kafir itu ya memang begitu. Kenapa kok bisa kafir? Kenapa selalu ingkar kepada kebenaran? Karena hati mereka sudah tertutup. Percuma ditunjukkan kebesaran-kebesaran Allah, pasti mereka akan mengingkarinya. Ya. Tidak akan berguna lagi pertunjukan-pertunjukan kebenaran bagi orang-orang yang kafir. Oleh karena itu, mereka diingatkan atau tidak diingatkan sama saja tidak akan percaya. Itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja tetap tidak akan percaya. Ya, kenapa? Karena hatinya sudah tertutup, telinganya sudah tersumbat, matanya sudah buta gitu. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Begitulah orang-orang yang kafir dalam menerima kebenaran. Nah,
sudah tidak bisa lagi merespon kebenaran, begitu. Ya, jadi hatinya sih tidak bisa sih, tidak mengakui gitu. Secara zahir mungkin mereka mengakui ini adalah kebenaran. Ya, tapi karena kesombongan mereka tetap tidak bisa beriman. Ya, siapa yang awalnya membisikkan kesombongan ini adalah sifat-sifat dari iblis, adalah setan ya. Karena setan itu adalah pelopor dari kesombongan. Nah, mana buktinya? Ya, dahulu waktu kisah ketika iblis itu diperintahkan oleh diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Iblis itu mengatakan, "Ndak, ana khairum minhu." Ya, saya lebih baik dari dia. Saya nggak mau sujud pada Adam. Semua bersujud ya, kecuali iblis ya, kecuali iblis. Begitu. Padahal iblis itu tahu kalau yang menyuruh dia adalah Allah. Iblis itu tahu kalau itu adalah hal yang benar. Tapi dia tetap membangkangnya. Kok bisa melakukan seperti ini? Tidak lain karena kesombongannya. Ya, tidak lain karena kesombongannya. Hati-hati, kesombongan itu benar-benar akan menutup hati kita. Ya, harus berperang kita melawan rasa sombong, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Itu percik-percik kesombongan. Itu langsung akan menutup hati kita. Ya, ini kita sudah dilatih oleh Allah selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini untuk melawan bisikan-bisikan jahat daripada diri kita sendiri. Ya, melawan kesombongan, melawan hawa nafsu, melawan riya dan lain sebagainya. Ini di bulan Ramadan ini dilatih oleh Allah supaya memerangi hawa nafsu. Karena ceritanya itu ketika nafsu diciptakan, pernah saya ceritakan, maka Allah berkata kepada nafsu, man ana wa man anti. Saya siapa, kamu siapa? Maka nafsu diem saja, gak mau jawab. Ya. Sampai akhirnya Allah bertanya lagi, maka dia menjawab, ana, anta. Saya ini saya, kamu ya kamu, kata nafsu. Akhirnya nafsu ini oleh Allah disiksa atau dimasukkan ke dalam neraka jahim selama 1000 tahun. Setelah itu diangkat kembali oleh Allah dan ditanya lagi, wahai nafsu, saya ini siapa, kamu siapa? Maka nafsu itu menjawab, saya ya saya, kamu ya kamu. Suatu jawaban yang sangat kurang ajar kepada Tuhannya. Maka nafsu itu kembali oleh Allah disiksa, dimasukkan ke dalam neraka yang sangat dingin, saking dinginnya sampai meremukkan dirinya nafsu itu. Tapi karena di alam yang kekal itu tidak akan bisa mati, hanya bisa merasakan siksaan saja sampai 1000 tahun. Kemudian nafsu itu diangkat kembali oleh Allah, ditanya lagi, man ana wa man anti. Jawabannya tetap saja, saya ya kamu ya kamu. Nah, kemudian terakhir diriwayatkan nafsu itu dimasukkan ke dalam neraka ju', yaitu suatu tempat neraka siksaan. Di situ dia merasakan keinginannya tidak dituruti oleh Allah selama 1000 tahun. Ketika dimasukkan ke sana, sebentar saja si nafsu ini sudah meraung-raung, tolong begitu. Itu dalam Dzurratun Nasihin ya. Di meraung-raung minta tolong, lapar, haus, ingin ini, ingin itu, didiemin saja sama Allah ya, tidak dituruti sampai 1000 tahun. Akhirnya setelah itu nafsu ini diangkat oleh Allah, kemudian ditanya lagi, wahai nafsu, saya ini siapa, kamu siapa?
Maka setelah itu nafsu itu baru menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku dan saya ini adalah hambamu, kata si nafsu. Setelah itu maka nafsu ini diperintahkan oleh Allah, wahai nafsu, masuklah kamu ke dalam diri manusia sebagai ujian bagi manusia di dalam menjalani kehidupannya. Nah, inilah jadi selama kita menjadi manusia, selama kita hidup, maka kita akan menghadapi ujian. Nafsu namanya, menghadapi ujian dari diri kita sendiri. Ya, nafsu itu diletakkan di dalam hati. Di dalam hati itu ada potensi buruk, ada potensi baik. Nah, kalau kita bisa mengendalikannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Ya, itu kira-kira ya kenapa orang-orang kafir senantiasa menolak kebenaran. Maka inilah sebabnya, karena hatinya itu sudah tertutup, ya, hatinya sudah tertutup. Nah, siapa yang bisa membukanya? Ya, hanya Allah saja yang bisa memberinya hidayah supaya terbuka kembali. Ya, tapi kalau dari dirinya tidak ada perjuangan, ya maka sunnatullah yang akan berlaku. Tidak ada perjuangan untuk melawan dirinya, maka susah sekali ya, kecuali taufik Allah diberikan kepadanya. Nah, itulah kira-kira gambaran dari ayat ini. Meskipun Al-Quran ini diturunkan di atas kertas, langsung jatuh dari langit, tetap saja mereka akan mengatakan ini hanyalah sihir saja dari Muhammad. Baik, sebelum dilanjutkan, monggo dibaca Pak Wid, satu ayat aja Pak Wid. Ya, baik, kita dengarkan tafsirnya. Yang pertama dari tafsir Kemenak. Maksud dari ayat ini adalah bahwa orang-orang kafir tetap akan menolak kebenaran Al-Quran, walaupun diturunkan oleh Allah dalam bentuk lembaran-lembaran kertas atau sejenisnya. Sekiranya kami menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dalam bentuk tulisan di atas kertas langsung dari langit, sehingga mereka dengan mudah dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir yang sombong itu akan selalu mendustakan ayat-ayat Al-Quran, akan berkata dengan menghina bahwasannya itu tidak lain hanyalah sihir yang nyata, bukan wahyu Allah atau bukan kitab suci yang pantas dijadikan pedoman hidup manusia. Kata-kata ini sebenarnya didorong oleh kesombongan yang luar biasa dan permusuhan yang mendalam terhadap kebenaran. Nah, ini titik poinnya ya, bahwa perbuatan kok bisa mengatakan gitu? Ya, ini tidak lain karena sifat sombongnya. Hati-hati dengan kesombongan, bisa menutupi hati. Jadi kebenaran itu tak akan tampak lagi, meskipun secara zahir mereka bisa melihatnya. Ya, tak akan tampak lagi karena sifat sombong ini dan permusuhan yang mendalam terhadap kebenaran. Orang kalau sudah sombong, sudah dendam, sudah bermusuhan dengan kebenaran, apapun yang datang dari Allah tidak ada yang benar. Apapun yang datang dari Rasulullah, semuanya tidak ada yang benar. Ada saja alasannya. Begitu. Ini di dalam tafsir Kementerian Agama. Kemudian kita lihat tafsir yang lain dari tafsir Ibnu Katsir. Maksud dari ayat ini adalah Allah jelaskan tentang kaum musyrik, keingkaran
dan kesombongan mereka terhadap perkara yang benar, dan sikap menantang mereka terhadap kebenaran. Jika mereka melihat turunnya kitab itu dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka, tentu pasti orang-orang kafir itu akan mengatakan, ini hanyalah sihir. Ini adalah tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dalam tafsir Al-Munir dijelaskan, maksudnya adalah jika kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sebuah kitab yang ditulis di atas kertas atau sejenisnya, lalu dia digantung di antara langit dan bumi, ini kitabnya, ini Al-Qur'annya, begitu. Kemudian mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan turunnya kitab itu langsung dengan mata kepala mereka, lalu mereka bisa menyentuhnya dan memegangnya kitab itu dengan tangan mereka, pasti mereka akan mengatakan, ini adalah sihir yang nyata, ini hanyalah tipuan saja dan penyesatan yang bersifat hayalan. Ada saja alasannya. Kalau orang sudah ditutupi dengan kesombongan dan permusuhan terhadap sesuatu, atau permusuhan terhadap kebenaran dalam hal ini, salah semuanya, ya. Hal ini disebabkan karena tertutupnya penglihatan mereka dan pemikiran mereka. Tertutup oleh apa? Oleh kebenciannya dan kedengkiannya terhadap kebenaran. Ya, karena sudah benci akan tertutup penglihatannya. Ya, hal ini disebabkan karena penglihatan mereka sudah tertutup, pikiran mereka sudah tertutup oleh apa? Oleh kebencian dan kedengkian. Ya. Sehingga tidak berfungsi lagi akal sehatnya dan pengetahuan mereka. Sudah tidak lagi berfungsi. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir. Itu saja tafsirnya. Kita lanjutkan dengan ibrahnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, bahwa orang-orang kafir itu selalu menolak kebenaran, meskipun kebenaran itu tampak nyata di depan mereka. Selalu menolak apapun yang berasal dari sesuatu yang dia benci, selalu dia tolak. Ya, selalu dia tolak karena apa? Karena tertutupi oleh kebencian dan kedengkian. Selalu menolak kebenaran. Yang kedua, penyebab penolakan tersebut adalah kesombongan. Ulang lagi, bahwa penyebab penolakan ini adalah kesombongan. Yang ketiga, kesombongan akan melahirkan penghinaan terhadap kebenaran. Dalam ayat ini dikatakan, ini hanya tipuan saja, ini adalah sihir saja dari Muhammad, kata mereka. Dan yang keempat, kesombongan dapat menyebabkan hati tertutup atau hati manusia menjadi mati, sehingga penglihatannya tertutup, pikirannya tidak berfungsi, dan pendengarannya menjadi tersumbat. Atau di ayat lain, wa fi adzanihim waqar, di telinganya ada sumbatannya. Dengar sih dengar, tapi tidak bisa merespon kebaikan. Ya. Tidak bisa lagi merespon kebaikan. Ya. Penglihatannya lihat sih lihat, tapi tidak bisa melihat kebenaran. Ya. Sudah jelas-jelas itu kebenaran, tetap saja mereka tidak bisa meresponnya. Sehingga tidak bisa lagi melihat yang benar, tidak bisa lagi berpikir yang benar, dan tidak bisa lagi mendengar kebenaran. Inilah sebetulnya pelajaran dari ayat ini. Termasuk juga kita sudah dilatih oleh Allah selama sebulan untuk melawan
bisikan-bisikan jahat dari nafsu kita, ya, dari nafsu kita. Nah, sekarang ini adalah peperangan yang sesungguhnya. Kalau kemarin waktu bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah, semua orang semuanya puasa, ya kan? Semua orang puasa. Nah, sekarang tidak ada lagi kewajiban berpuasa. Sekarang udah selesai bulan Ramadan. Nah, inilah arena ujian yang sebenarnya. Bisa enggak kita mengendalikan hawa nafsu, ya, terutama terhadap makanan dan minuman dan keinginan-keinginan yang lain tentunya, ya. Karena perjuangan melawan hawa nafsu itu tidak hanya makanan dan minuman, tapi termasuk keinginan-keinginan yang lain. Begitu. Itulah termasuk dalam ayat ini adalah perjuangan melawan kesombongan dan perjuangan melawan kebencian serta perjuangan melawan kedengkian. Ya. Inilah sebetulnya tugas kita selama hidup ini, ya, selama hidup di dunia, agar kita bisa menguasai nafsu kita sendiri. Jangan terbalik, jangan sampai kita yang dikuasai hawa nafsu. Jangan kita sampai dikuasai oleh bisikan-bisikan hawa nafsu. Ya. Kitalah yang harus mengatur hawa nafsu, bukan kita yang diatur oleh keinginan hawa nafsu kita. Ya. Saya kira itu, ya. Ini masih prinsip-prinsip akidah di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-7. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali sehubungan dengan ayat ini? Nggih, Pak Budi. Yang sebelah mana, Pak, maksudnya? Banyak sih, kalau ayat-ayat tentang hawa nafsu itu sangat banyak. Sangat banyak. Itu bukan ayat, Pak. Kalau itu bukan ayat, tapi hanya suatu riwayat saja, Pak, itu, Pak, di dalam ya, itu di dalam kitab Durratun Nasihin namanya. Jadi itu. Makanya kita harus sering-sering mencuci nafsu kita, ya. Wa nafsiu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Kita diberitahu oleh Allah bahwa orang yang beruntung adalah orang yang selalu menyuci dirinya, mensucikan dirinya. Namanya menyuci, namanya mensucikan jiwa itu artinya ya mencuci itu adalah karena manusia itu banyak kotorannya. Ya, kotorannya harus dibuang. Ya, bukan jiwanya yang dibuang. Jiwa itu gak bisa dibuang. Kalau kita mencuci baju, kalau baju kita kotor, kira-kira kotorannya yang dibuang apa bajunya yang dibuang? Ya, kotorannya, kan gitu. Kotorannya itu loh yang dibersihkan agar bajunya tampak bersih kembali. Begitu. Agar tampak bersih kembali. Kotorannya dibuang, dicuci, maka yang bersih itu akan tampak. Kalau kita bertanya, loh kenapa Allah menciptakan manusia kok diselipi oleh sombong, terus diberikan potensi riya, diberikan potensi dengki, diberikan potensi iri, diberikan potensi, kenapa? Apa Allah itu menginginkan manusia itu menjadi makhluk yang jelek? Ya enggak, sebetulnya manusia itu diberikan potensi itu supaya kebaikannya itu semakin meningkat, atau supaya sifat-sifat baiknya itu muncul. Allah ciptakan dua hal yang selalu berlawanan. Kalau dia ciptakan sabar, maka di dalam diri manusia diciptakan marah, gitu. Selalu berlawanan gitu. Kalau di dalam tubuh manusia diberikan potensi sombong, maka di dalamnya juga diberikan apa? Lawannya sombong apa?
tawadu, rendah hati, betul. Selalu beriringan begitu. Nah, cuma karena manusia ini yang lebih kuat dorongan jeleknya, makin harus senantiasa berjuang. Karena nafas itu fungsinya sebagai saringan. Di dalam fungsinya sebagai apa? Saringan, atau bahasa ilmiahnya sebagai katalis, begitu. Sebagai katalis. Jadi dia akan menyaring sifat-sifat jeleknya. Apabila dia bisa menembus saringan itu, maka dia akan sukses menuju kemenangan, begitu, menuju surga maksudnya. Tapi kalau dia tidak bisa melewati saringan nafsu, maka dia akan menjadi ampas dan akan dibuang ke dalam neraka, begitu. Nah, ini diciptakannya nafsu itu supaya menjadi saringan bagi manusia itu sendiri. Nah, bisa enggak dia melewati saringan nafsunya? Dan ini tidak gampang, ini butuh perjuangan. Oleh karena itu, kalau muncul di hadapan kita suatu perbuatan yang jelek, gitu ya, suatu perbuatan yang jelek, maka harus segera dimunculkan lawannya. Begitu, selalu dimunculkan perlawanan. Misalnya di depan kita ada orang yang sombong. Sombong itu sebetulnya bukan ingin membuat kita jadi sombong juga, tapi supaya lawannya itu kita munculkan. Ya, lawan itu sombong itu dengan apa? Dengan rendah hati, begitu. Kalau di depan kita itu muncul kemarahan, ada orang marah depan kita, ya, berarti kita apa? Kita munculkan kesabaran, ya. Ada orang yang cemberut di depan kita, maka kita munculkan senyuman. Itu namanya bentuk perlawanan, ya. Jangan ada orang marah, kita malah terpancing jadi marah juga. Itu namanya tidak mampu melewati saringan hawa nafsunya. Tidak mampu melewati penyaring tadi. Jadi kita jadi ampas akhirnya yang tak berguna, gitu. Itu sebetulnya Allah itu menciptakan nafsu itu yaitu tadi fungsinya sebagai saringan dan untuk ujian, ya. Gitulah kira-kira Pak Budi. Kalau teorinya sih gampang sih, cuman prakteknya itu sangat sulit, ya. Iya Pak, jadi harus dikendalikan terus-menerus sepanjang hari. Teorinya sedikit tapi pengamalannya luar biasa sulitnya. Begitu kira-kira Pak Budi, ya. Ya, kalau nggak ada lainnya nggak, kalau nggak ada kita tutup. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan puasa kita, sholat tarawih kita, sholat malam kita, infak sedekah kita, zakat kita, dan semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian mungkin selama kita bermuamalah, selama kita mungkin selama saya juga menyampaikan nasihat-nasihat, ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri pengajian kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.